Selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di pagi hari ini. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang ketiga di bulan Mei tahun 2022. Kasih karunia dan anugerah Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan berserah teduh. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Allah yang telah menjaga dengan kesetiaannya kepada kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Mari kita menaikkan satu pujian yang berjudul Kesukaan Melayani. Yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggung-Nya, apa balasanku padanya? Sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan ada harta yang fana, sukacita itu salib dunia menindih, semua akan ringanlah terasa. Bila mengingat kasih yang suci, kita menyanyikan bait yang kedua. Meski tantangan datang menimpa dan salib dunia menindih, semua akan ringan dan terasa bila ku ingat kasih suci. Maka
yang jernih dan sejuk turun dari gunung yang tinggi. Begitu kiranya aku menjadi pelayan kasih-Mu, ya Tuhan. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Bila melayani Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih setia dan anugerah-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tetap setia berada bersama dengan kami melewati berbagai musim kehidupan. Kami bersyukur atas pertolongan dan kasih setia daripada-Mu selama 1 minggu ini. Kami telah mendapatkan berkat daripada-Mu sehingga kami boleh ada pada hari ini sebagaimana kami ada. Kami menaikkan ibadah kami ini kepada-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan menerimanya. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan. Berkati kami melalui firman-Mu ini Tuhan, sehingga kami dapat mengenal akan diri-Mu yang senantiasa setia kepada kami. Berkatilah hamba-Mu yang telah Engkau percayakan sebagai alat pemberitaan firman-Mu yang berharga dan mulia ini. Satukanlah hati dan pikirannya dengan hati dan pikiran Kristus, sehingga firman-Mu yang diberitakan adalah isi hati dan pikiran daripada Kristus. Terpuji nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Mari adik-adik remaja sekalian, kita bersama-sama membuka Alkitab. Kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 21. Injil Yohanes pasal 21. Kita membaca dari ayat 1 sampai dengan 14. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 14. Mari kita membaca bersama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau."
Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata murid Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh dengan ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka telah tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, berbahagialah kita semua yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan dan yang memelihara firman-Nya setiap saat. Hadirin remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam dunia yang berdosa ini, setiap manusia itu tidak luput daripada persoalan, tidak luput daripada berbagai masalah, tidak luput dari berbagai kesulitan. Nah, hal ini juga dialami oleh para murid Yesus yang setelah Yesus bangkit dari kematian. Para murid yang sedang dalam keraguan dan kebingungan, oleh karena Yesus itu tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Para murid itu tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan beberapa murid Yesus pada waktu itu, yaitu Simon Petrus, Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid yang lainnya lagi. Mereka itu tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Lalu kemudian pasti mereka kembali lagi pada pekerjaan mereka sebelumnya, yaitu sebagai nelayan. Maka mereka pergi ke pantai, mereka berangkat naik ke perahu untuk menangkap ikan. Nah, ketika mereka berlayar dari malam sampai keesokan hari, ketika hari sudah mulai terang, ternyata mereka tidak mendapatkan seekor ikan pun. Para murid ini akan berpikir, hal ini pasti akan berbeda jika Yesus itu bersama-sama dengan kami. Dan itu sebabnya para murid pada saat itu merasa sangat sedih dan kecewa. Tanpa mendapatkan hasil apa-apapun, mereka kembali ke pantai. Nah, lalu kemudian saat hari mulai cerah, matahari sudah mulai terbit, hari sudah mulai siang, mereka mendengar satu suara dari tepi pantai yang berkata, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?"
Lalu para murid setelah mendengar suara itu, para murid itu menjawab dengan jengkel, tidak ada. Lalu suara orang yang ada di pinggir pantai itu berkata kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu, maka kamu akan mendapatkan ikan-ikan itu. Nah, waktu mendengar perintah itu, maka para murid kembali ke laut dan kemudian mereka melemparkan jalannya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang yang berdiri di pinggir pantai pada waktu itu. Dan sewaktu mereka menarik kembali jala itu, mereka tidak dapat menariknya, karena ternyata jala mereka itu penuh dengan ikan-ikan besar. Alkitab mengatakan jumlahnya sebanyak 153 ekor banyak. Nah, kemudian salah satu murid yang ada di atas kapal itu membisikkan sesuatu kepada Petrus yang tadi memberikan perintah kepada kita itu adalah Tuhan. Nah, kemudian sambil mereka membawa ikan-ikan mereka ke tepi pantai, maka Petrus pergi lebih dahulu mendapati Yesus. Sedangkan Yesus sendiri sudah menyiapkan sarapan pagi untuk mereka. Nah, dari peristiwa ini, maka kita pada hari ini akan mempelajari 3 hal penting ketika kita berada di dalam persoalan, ketika kita berada di dalam masalah, ketika kita berada di dalam kesulitan, seperti yang dialami oleh para murid. Hal yang pertama, kita akan melihat bahwa sesungguhnya setiap daripada kita semua, kita pernah mengalami sesuatu hal yang penuh dengan ketidakpastian. Situasi dan masa depan yang tidak pasti. Kita berada di dalam persoalan, masalah, dan kesulitan yang tidak tahu, yang kita tidak tahu pasti kapan akan berakhir. Kita akan kehilangan tujuan, dan kita pun tidak tahu kita harus melakukan apa dan bagaimana. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus yang kita percayai itu adalah Tuhan yang hidup. Dia tentunya tahu apa yang kita perlukan. Dia tentunya tahu apa yang kita alami. Dia tentunya senantiasa memperhatikan setiap kebutuhan kita. Dan dia tentunya tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Dan dia selalu ada dan selalu berikan pertolongan kepada kita. Nah, yang harus kita lakukan adalah apa? Kita tinggal di dalam Dia. Kita membiarkan Dia juga tinggal di dalam kita. Firman-Nya itu tinggal di dalam kita. Dan kita mencari kerajaan-Nya. Kita mencari kebenaran-Nya. Jikalau kita melakukan hal-hal yang seperti ini, maka percayalah bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Nah, hal yang kedua, ketika Yesus berkata kepada para murid, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu, maka kamu akan memperoleh. Apa yang murid-murid itu lakukan? Para murid itu tidak membantah, para murid itu tidak menebarkan jala mereka ke sebelah kiri perahu mereka,
Tetapi para murid itu tunduk mengikuti perintah yang telah diperintahkan oleh Yesus. Jikalau para murid itu menuruti perintah, maka bagaimana dengan kita? Tuhan menghendaki kita juga supaya kita tunduk, kita menuruti perintahnya secara penuh dalam kehidupan kita setiap hari. Di dalam kita beraktivitas, di dalam kita melakukan segala sesuatu, kita turuti perintahnya secara penuh. Kita jangan berargumen dengan Tuhan, kita jangan berdebat, kita jangan membantah, kita jangan mengambil jalan kita sendiri. Sesungguhnya kita tidak tahu apa-apa, tetapi Dia adalah yang Maha Tahu. Sesungguhnya kita tidak punya kuasa apapun, tetapi Dia yang Maha Kuasa. Dan itu sebabnya turuti Dia. Jika kita menuruti perintah dari Tuhan, maka semua pikiran dan tindakan kita itu pasti akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika kita menuruti perintah Tuhan itu, maka kita pasti akan mendapatkan pertolongan. Jika kita menuruti perintah Tuhan itu, maka kita pasti akan mendapatkan suatu kebaikan yang akan diberikan kepada kita. Karena apa? Perintah Tuhan itu adalah kebaikan untuk kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa rancangan Tuhan bagi kita itu bukan satu rancangan kecelakaan, tetapi adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Dan itu sebabnya kita harus menyadari hal ini. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Apa yang kita peroleh sampai pada hari ini bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kemurahan hatinya. Itu sebabnya turutilah perintahnya. Hal yang ketiga, setelah para murid mendapatkan ikan, maka apa yang dilakukan oleh Yesus? Firman Tuhan berkata kepada kita, marilah dan sarapanlah. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Kita melihat di sini, Yesus berkata kepada para murid, marilah, sarapanlah, makanlah. Apa artinya ini? Yesus tidak melakukan hal yang lain kepada para murid ini, tapi Yesus mengajak para murid, mari bersama-sama denganku makan. Nah, sesungguhnya ini merupakan suatu undangan daripada Yesus yang disampaikan kepada para murid yang sebelumnya tidak pernah terbayang oleh para murid ini. Karena sebelum itu, sebelum Yesus disalibkan, sebelum Yesus mati, mereka pernah melakukan suatu hal, yaitu mereka meninggalkan Yesus seorang diri di Taman Getsemani. Bahkan Simon Petrus yang tadi sudah berjumpa dengan Yesus itu pernah mengkhianati Yesus, pernah menyangkali Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi saat ini Yesus berkata kepada mereka, marilah, makanlah.
Ini menunjukkan bahwa Yesus kembali mengundang mereka untuk masuk kembali ke dalam suatu lembaran hidup yang baru. Masuk kembali ke dalam suatu persekutuan yang indah bersama-sama dengan Dia. Duduk bersama-sama dengan Dia dan menikmati berkat-Nya yang telah Ia sediakan. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita pun diundang oleh Yesus yang berkata kepada kita, marilah, makanlah. Kita diundang oleh Yesus untuk memasuki satu lembaran hidup yang baru sama-sama dengan. Kita diundang untuk masuk dalam satu persekutuan yang indah bersama dengan. Kita diundang untuk masuk ke dalam bersama-sama dengan Dia untuk menikmati berkat-Nya yang telah Dia sediakan bagi kita. Sehingga walaupun ketika kita masih berada di dalam persoalan, kesulitan, masalah, kita datang kepada Dia. Dia mengundang kita. Ketika kita mau menghadiri undangannya, ketika kita mau datang kepadanya, ketika kita mau masuk dalam persekutuan dengan Dia, maka Ia juga akan hadir di dalam kehidupan kita. Dan kita memiliki pengharapan yang pasti bersama-sama dengan Dia. Nah, mengikuti Yesus itu bukan berarti kita itu sudah lepas dari persoalan, lepas dari masalah, tidak ada persoalan, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan. Tetapi janganlah panik, janganlah gelisah, janganlah kecewa, janganlah putus asa. Waktu kita tidak tahu caranya bagaimana untuk menghadapi persoalan, kesulitan dan masalah, maka yang harus kita lakukan yang pertama itu adalah percaya kepada Dia. Ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dan bagaimana harus kita lakukan, maka berimanlah kepada Dia. Datang kepada Dia, bertanya. Kita mau belajar peka mendengar suara Dia. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya kita melakukan? Jikalau kita melakukan itu, maka Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya kepada kita. Ketika Dia mengundang kita untuk datang, untuk bersama-sama dengan Dia menikmati persekutuan yang indah, memasuki satu lembaran yang hidup yang baru bersama-sama dengan Dia, jangan menolak undangannya. Hadiri undangannya itu. Masuklah dalam persekutuan dengan Dia. Nikmatilah berkat-Nya. Jumpailah Dia di dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Firman-Mu sungguh menguatkan diri kami. Di saat kami mengalami persoalan, masalah dan kesulitan, tidak ada yang dapat menolong kami. Kami berada di dalam kesendirian. Kami tidak tahu apa dan bagaimana yang harus kami lakukan. Kami sepertinya tanpa tujuan. Tetapi kami pada hari ini boleh diteguhkan kembali oleh firman-Mu bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah yang senantiasa berada setia bersama-sama dengan kami. Ajarkanlah kepada kami ya Tuhan untuk dapat mendengar perintah-Mu, untuk dapat melakukan perintah-Mu, untuk tunduk kepada perintah-Mu. Hancurkan segala kedegilan hati kami
Dan supaya kami tidak tegar tengkuk, tapi kami mau tunduk pada perintah, maka Engkau akan menyatakan kuasa pada kami. Ajarkanlah pada kami ya Tuhan, agar supaya kami juga hadir di dalam undangan-Mu ini. Karena undangan-Mu ini adalah undangan yang memberikan damai sejahtera pada kami. Undangan untuk menikmati persekutuan bersama-sama dengan-Mu. Undangan untuk masuk dalam satu lembaran hidup yang baru bersama-sama dengan-Mu. Dan undangan untuk menikmati berkat yang telah Kau sediakan bagi kami. Ini kami ya Tuhan. Kuatkan kami dalam situasi dunia yang tidak menentu ini. Kami percaya Engkau adalah sandaran kami, pengharapan kami yang pasti. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, di dalam kesehariannya, aktivitas mereka, studi mereka, agar mereka boleh mendapatkan perkenanan daripada-Mu. Berkati kedua orang tua mereka, agar supaya mereka memiliki hikmat daripada-Mu untuk mengajar, mendidik, membina, dan juga menjaga anak-anak mereka. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan penebus dan juru selamat kami sudah berdoa. Amin. Ibadah selesai, saat teduh. Sampai berjumpa di lain waktu.